Ibadallah rahimani rahimakumullah. Ya, kami mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan dengan contoh tadi bahwasanya ada 3 orang yang menjadi sumbu api neraka yang kita berlindung kepada Allah dari yang semacam itu. Yang pertama adalah ya hamilul Quran, penghafal Al-Quran, kemudian qari dan lain sebagainya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa kamu menghafal Al-Quran, maka mereka menjawab untuk Allah. Akan tetapi Allah Maha tahu yang ada dalam hatinya, dan Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kemudian yang kedua adalah orang yang berderma. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa kamu bersedekah? Ya, maka dia menjawab untuk Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu bersedekah, kamu berderma ya karena ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang jihad fi sabilillah ya, dan dia pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa kamu berjihad? Maka dia menjawab untuk Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu berjihad karena ingin dianggap sebagai orang pemberani ya. Oleh karena itu ya tidak ada pilihan bagi kita memang orang mukmin ya, kecuali kita beramal lalu luruskan niat kita. Luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan ya, bersihkan harapan-harapan kepada makhluk, harapan-harapan kepada orang lain. Ya. Kita salat, ya salat. Untuk siapa? Untuk Allah. Karena Allah. Ada atau tidak ada orang gitu kan. Ada atau tidak ada mertua ya atau siapapun itu, kita tetap salat. Khusyuk ya, karena kita salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bersedekah, berinfak, ada atau tidak ada orang, ya dipuji atau dihina, sama saja. Kita bersedekah bukan karena itu semua, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang keikhlasan itu harus dilatih, ya. Tidak serta-merta orang itu dengan mudahnya ikhlas, karena itu proses yang luar biasa panjang. Oleh karena itu, Masya Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Ya. Ketika seseorang itu beribadah karena Allah, insya Allah Allah akan bimbing. Ya, Allah akan bimbing kita semua agar menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, minal mukhlisin, dari orang-orang yang ikhlas. Ya. Dan kita harus meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya apa yang ada dalam hati kita ya. Karena yang namanya ikhlas itu kan ya hanya Allah dan dirinya yang tahu. Ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa menghukumi seseorang ya, wah dia sedekahnya difoto misalnya. Wah dia zakatnya di publish, wah dia ceramahnya di syuting ya. Kita nggak bisa menghakimi atau menjadikan itu semua sebagai barometer keikhlasan ya, karena sedekah ya baik di sembunyi-sembunyi atau terang-terangan itu dibolehkan ya, asal ikhlas ya, asal ikhlas. Sembunyi-sembunyi sedekah, tafadhol, silahkan, itu baik ya, asal ikhlas ya, karena kadang-kadang sembunyi-sembunyi juga ada godaan dari syaitan. Kamu hebat sekali sedekah, orang lain sedekahnya terang-terangan, kamu sedekahnya sembunyi-sembunyi. Ada perasaan bangga, ada perasaan merasa diri ikhlas gitu kan. Nah, itu juga penyakit. Ya. Terang-terangan juga boleh, silakan asal ikhlas. Ya, jadi tidak boleh ya kita ibadah untuk mencari ya penilaian makhluk. Ya, kita beribadah semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah terang-terangan, sedekah ya sembunyi-sembunyi ya, asal ikhlas, insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah apapun haruslah dengan niat dan dengan keikhlasan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga yes, ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Maha tahu apa yang kita rahasiakan atau yang kita nampakkan
ya, sesuatu yang ada dalam hati kita, ya. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Yang artinya, katakanlah, ya, jika kamu sekalian merahasiakan atau menampakkan apa yang terkandung di dalam dadamu, niscaya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, apa yang kita nampakkan, ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Bahkan barangkali, ya, kita sendiri tidak tahu bagian terdalam dari hati kita, tapi Allah Maha tahu. Ya, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwasanya kita tidak tahu, Allah Maha tahu, serahkan segala sesuatu kepada Allah. Ya, itu adalah ciri orang beriman, pasrah wes, pasrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, itu pasti baik. Sudah, tidak usah kita berkomentar. Orang beriman tidak boleh banyak bertanya. Ini kenapa kok dihalalkan? Ini kenapa kok diharamkan? Tidak. Ya, sami'na wa ata'na. Ketika Allah halalkan, maka kita, ya, mengambilnya. Dan itu pun tidak rakus. Orang beriman tidak rakus kepada yang halal dan merasa jijik kepada yang haram. Ya. Meskipun halal tapi tidak rakus kepada yang halal. Dan tidak ada pertanyaan, tidak ada istilahnya terlalu banyak pertanyaan. Ya. Kenapa sih kok babi diharamkan, ya, gitu. Kenapa kok babi diharamkan, gitu. Padahal dia sendiri yang menciptakan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan batil, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan, yang menggoyahkan iman seseorang. Kita insya Allah, ya, sekalipun misalnya setelah diteliti ternyata babi itu memang baik, misal, ya, babi itu, ya, bermanfaat. Tapi kalau Allah dan Rasulnya haram, kan, ya, kita haram. Nggak ada namanya komentar-komentar, wah, padahal baik, ya, gitu, nggak ada. Sami'na wa ata'na, gitu. Ketika Allah halalkan, ya kita ambil. Ketika Allah haramkan, ya kita tinggalkan. Meskipun menurut logika kita nggak masuk nih, gitu kan. Nggak masuk, masa kok babi diharamkan? Nggak bisa, gitu. Ketika Allah haramkan, ya haram. Sudah, tidak usah banyak pertanyaan, ya. Karena kebanyakan umat-umat terdahulu dibinasakan adalah karena terlalu banyak mendebat, ya. Terlalu banyak pertanyaan. Ya, insya Allah kita semua, ya, kaum mukminin itu adalah orang-orang yang sami'na wa ta'ana. Allah halalkan, kita ambil. Allah haramkan, ya, kita tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua, ya, termasuk apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, apa yang kita lahirkan, apa yang kita tampakkan, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Maka sudah, gitu kan. Dan tidak ada gunanya, gitu, kita mencari penilaian makhluk. Emang makhluk bisa apa, gitu kan? Kita misalnya dipuji oleh orang, wah, kamu pintar sekali. Terus setelah dipuji, apa yang kita dapatkan? Sudah, kan, seperti itu saja. Ya, makanya sudahlah, gitu. Kita insya Allah fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita semua, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya, kita sebagai suami misalnya, ya, sebagai suami, lakukan pekerjaan kita karena Allah, gitu. Yang namanya menjadi suami, ya, bahasa kita mawayahna, namanya suami, ya, dia punya tanggung jawab lebih banyak, ya, kita lakukan semua karena Allah. Keringatnya insya Allah bernilai pahala, ikhtiarnya mencari nafkah bernilai pahala, gitu. Jadi insya Allah, ya, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi istri, ya, menjadi istri itu pun lakukan semua karena Allah. Ya, karena semua memiliki peran masing-masing, dan itu semua yang kita harapkan. Kalau barometernya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, ukurannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berat sebenarnya. Ya, seberat apapun pekerjaannya, ya, kalau niatnya karena Allah, insya Allah. Ya. Dan saya juga belajar, gitu. Kita semua belajar, ya, belajar daripada kehidupan ini, bahwasanya lihat alam ini.
Alam ini ya pohon, lautan, ya kan? Semua yang Allah ciptakan ini bertasbih kepada Allah. Ya, artinya patuh semua kepada Allah. Nah, kita semua selaku manusia juga harus seperti itu, patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah perintahkan, itu yang kita ambil. Dan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, itu yang kita tinggalkan. Ya, itu yang kita tinggalkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum mukminin untuk apa? Untuk mengikhlaskan, memurnikan ya dalam menjalankan agama Islam ini, agama yang lurus ini. Insya Allah kita juga berupaya meminta kepada Allah kemudahan, ya, hidayah. Itu kan ba'da salat kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu, petunjuk itulah yang menjadikan kita semua berjalan, ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita, ya, urusan dunia yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ya keikhlasan ini ada satu hadis ya yang menjadi rujukan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini ya cukup untuk menjadi hujjah betapa pentingnya niat di dalam ibadah kita. Ya, wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Ali ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyat, semua amal itu bergantung kepada niatnya. Ya. Jadi patokannya tidak ada amal kecuali ada niat di situ. Ya, orang misalnya berwudu nih. Berwudu, wudunya tidak dianggap sebagai wudu meskipun secara zahir dia berwudu. Misal kita lihat berwudu, dia seperti orang berwudu biasa, tapi dia tidak berniat, ya. Tidak berniat berwudu, maka di sisi Allah dia tidak dianggap sebagai orang yang berwudu. Ya. Makanya pentingnya, wajibnya kita menghadirkan niat. Ya, karena setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka tidak sah amal seseorang kecuali disertai dengan niat. Ya. Ya, misalnya ada juga yang mandi, ya, mandi junub. Ya. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub kan niat, ya, salah satunya. Ya, secara zahir dia mandi seperti biasa, dia membasahi semua badan gitu kan. Tapi dia lupa berniat, maka dia tidak dianggap sebagai mandi. Mandi junub, mandi besar. Ya, harus disertai dengan niat. Ya, wa mahaluha fi qalbi, dan letaknya niat ada dalam hati, ya kan? Ada dalam hati. Maka niat itu maksudnya adalah menyengaja, ya, melakukan sesuatu, ya, menyengaja melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Ya. Oleh karena itu pasti orang yang beramal tidak akan diterima amalnya kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya sesungguhnya semua amal itu bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang, ya, dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ada orang ke masjid. Ada orang ke masjid. Tapi dia setelah ke masjid itu pulangnya di sisi Allah dia mendapatkan banyak pahala. Ternyata karena dia berniatnya banyak gitu. Pertama dia niat, ya, sholat berjamaah di masjid.
dia berniat untuk iktikaf misalnya, dia berniat membaca Al-Quran, dia berniat menyambung silaturahim, dia berniat untuk mencari ilmu di majelis ta'lim, ya, dia berniat untuk bersedekah barangkali, dia berniat mengajar, wah, semua diborong dia ke masjid, niat-niat itu, dan dia pulang mendapatkan mendapatkan pahala yang banyak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi ada yang ke masjid itu malah berdosa. Ke masjid malah berdosa. Kenapa? Oh, dia niatnya salah. Niatnya ini untuk mencari kesalahan orang misalnya. Wah, saya pengen tahu nih si Anu, si A, kayak gimana nih sholatnya. Katanya begini-begini. Dia cari kesalahan malah dapat dosa, ya kan? Ya, atau dia hanya mendapatkan satu kebaikan, yaitu sholat berjamaah saja. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan. Oleh karena itu penting sekali niat itu. Ada orang tidur, ya kan? Ada orang tidur nih. Dia bangun mendapatkan pahala, ya, sholat tahajud. Wah, kok ada orang tidur dia mendapatkan pahala sholat tahajud? Kok bisa? Ya karena dia sebelum tidur dia berniat, ya Allah, saya berniat bangun untuk sholat malam. Bismillah, dia tidur, ya, dengan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kan. Lalu dia tidur. Nah, ketika tidur barangkali karena dia kelelahan, ya, beraktivitas seharian, ya, sampai tidurnya pulas, ya, bangun-bangun azan subuh, ya. Dia bangun mendengar azan subuh, ya, atau kadang-kadang kalau di desa itu kan 10 menit sebelum azan itu ada peringatan, ya kan, ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, gitu kan, as-salatu minan naum, as-salatu khairum minan naum, wahai orang-orang muslim, gitu kan, bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur, ya kan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya, gitu. Makanya 10 menit sebelum adzan, ya, dia ternyata bangun, aduh, masya Allah. Nah, ini adzan, pas adzan dia bangun. Nah, tapi dia ternyata mendapatkan pahala, ya, salat tahajud. Kenapa? Karena dia berniat, ya, berniat untuk bangun. Akan tetapi karena satu hal dia tidak bisa menjalankannya, ya, maka dia tetap dianggap, ya, mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, gitu kan, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faman hamma, ya, faman hamma bi'amaliha, faman hamma, barang siapa yang berniat, falam ya'maluha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, ya, bahwasanya barang siapa yang berniat, ya, falam ya'maluha, lalu dia tidak mengerjakannya, ya, faman hamma bi'amali salihah, dia berniat melakukan amal yang saleh, falam ya'maluha, lalu dia tidak mengerjakannya, ya, mungkin karena satu udzur, lalu dia lupa, atau mungkin karena satu alasan syar'i, ya, seperti contoh tadi, dia berniat bangun malam, lalu dia tertidur sampai dia bangun untuk sholat subuh, ya, tapi dia sudah berniat, maka insya Allah dia sudah dicatat, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, dicatat di sisi Allah satu, ya, kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna, masya Allah, ya. Makanya saya sering mengajak, ayo kita niat dari sekarang haji lah, ya kan. Kadang-kadang kan kita semua orang pengen haji, ya. Siapa sih yang nggak pengen ke Baitullah? Siapa sih yang nggak pengen ke Mekah, gitu kan? Untuk tawaf, ya, ya, intinya untuk ibadah lah di sana, ya, sebagai salah satu rukun Islam haji, ya, dan kita merindukan, gitu. Tapi ayo sekarang mulai berniat, ya, dengan satu upaya, dengan satu usaha. Misalnya ada seorang, ya, seorang muslim saudara kita yang sudah berniat pergi haji, nah ternyata qadarullahnya dia meninggal, maka insya Allah dia sudah dicatat di sisi Allah pergi haji, ya. Ya, dan mungkin tinggal ahli warisnya yang, ya, mengatasnamakan dia, gitu kan, karena haji itu boleh diwakilkan oleh ahli warisnya, silahkan, gitu kan. Mungkin barangkali si ayah atau ibu sudah berwasiat, ya, berpesan bahwa kalau ayah ibu sehat, ayah ibu
akan pergi haji, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka yang menggantikan adalah ahli warisnya, anak-anaknya misalnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya kita berniat. Bekerja, ya, misalnya kita bekerja. Kalau kita bekerjanya itu adalah untuk mencari uang, ya, mencari ya dolar, mencari rupiah, mencari nasi, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau ada orang yang bekerja, dia itu meniatkan diri ya sebagai menjalankan kewajiban. Misalnya seorang suami kan wajib mencari nafkah. Itu yang pertama dia niatkan. Ya Allah, saya bekerja. Kalaulah kemudian Engkau tidak mewajibkan, saya juga nggak akan bekerja. Tapi saya bekerja ini karena Engkau, ya Allah. Engkau yang mewajibkan kami, kaum laki-laki, untuk mencari nafkah, maka kami ikhlas ya bekerja. Maka dia dapat pahala. Ya, karena dia berniat untuk bekerja, ya, melaksanakan kewajiban dia sebagai suami. Ya kan? Kemudian karena dia bekerja misalnya sebagai seorang guru, nah, misal, maka dia juga berniat, ya Allah, saya berniat mengajarkan setiap ilmu yang saya dapatkan, yang saya fahami untuk para santri misalnya, sebagai amal jariyah saya. Ya, ikhlas ya Allah. Memang saya digaji. Ya, namanya digaji itu adalah hak. Ya, tapi dia berniat agar ilmu yang dia dapat, yang dia sampaikan menjadi barokah. Maka dia mengajar dengan kecintaan, ia mengajar karena Allah. Maka insya Allah ilmu-ilmu yang disampaikan itu akan sampai kepada para santri, akan sampai kepada murid-muridnya. Ya, dan bayangkan gitu, bayangkan yang memanen pahala itu misalnya adalah seorang guru Al-Quran. Ya, ini hebat sekali nih guru Al-Quran ini. Entah itu misalnya di TPA, entah itu di madrasah, entah itu di SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran ini luar biasa. Ya, wallahi saya iri gitu. Saya iri dengan guru-guru, misalnya guru-guru TPA, guru-guru madrasah. Mereka itu mengajar dengan sabar loh ya. Misalnya A, Ba, gitu kan, Ta, diajarkan oleh mereka. Ya, dan gara-gara atas wasilah mereka, anak-anak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, gitu. Huruf-huruf yang kemudian atas wasilah kita mereka bisa membaca Al-Quran. Maka insya Allah pahala-pahala dari bacaannya itu sampai juga kepada kita yang mengajar. Ya, apalagi namanya Al-Quran, kata Rasulullah, setiap huruf adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Ya, walakin alif harfun, walamun harfun. Ya, wa mimun harfun. Aku menyatakan bahwa alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau ada orang yang dengan wasilah kita, dia membaca alif lam mim misalnya. Ya, dia membaca surat pertama dari Al-Baqarah, alif lam mim, ya, maka dia sudah mendapatkan, dia sendiri ya yang membaca sudah mendapatkan 3 kebaikan, dilipat gandakan 10 menjadi 30 kebaikan, dan begitu pun kita yang mengajar. Ya, atas wasilah kita mereka bisa membaca Al-Quran. Maka kita mendapatkan pahala juga. Masya Allah. Jadi ada orang bekerja, dia tidak mendapatkan sekedar materi dunia saja. Dia tidak hanya mendapatkan gaji saja, tapi ada pahala-pahala yang lain. Apalagi namanya berkhidmat ya di pondok pesantren ini menjadi sebuah kenikmatan yang besar, gitu kan? Kenikmatan yang besar di mana ya kita didoakan oleh guru-guru kita, itu kan, para asatidah. Kemudian kita juga didoakan oleh para santri, masya Allah. Gitu. Kita diingatkan untuk sholat berjamaah, sholat duha, gitu kan. Nah, maka niatkan itu. Ya kalau kita bekerja hanya sekedar bekerja, ya kita sia-sia. Ya. Karena kita tidak akan mendapatkan pahala kalau tidak berniat. Ya, tidak akan mendapatkan pahala kalau kita berniat, tidak berniat. Sholat itu, sholat. Nah, mohon maaf ya, kadang kebanyakan orang itu kan suka, karena sudah dari kecil, kadang-kadang niat itu kan kalau di kita ya, di masyarakat itu kebanyakan diucapkan, sholli fardhu subhi misalnya, rakaataini lillahi ta'ala. Memang menurut mazhab Syafi'i itu sunnah ya. Jadi
untuk menguatkan, maksudnya adalah menguatkan niat yang ada dalam hati. Ya, tapi menjadi celaka kalau dia hanya dalam lisan saja. Ya, dia dalam lisan saja menyertainya. Harusnya kan dalam hati dulu. Saya niat sholat subuh, ya kan, 2 rakaat makmum karena Allah. Lalu kemudian kalau masih ragu, ya sebagian ulama menyebutkan boleh, ya dengan lisan, sholli fardha, ya. Meskipun saya secara pribadi tidak mengamalkan, ya. Saya secara pribadi cukup dalam hati, ya. Kemudian bertakbir Allahu Akbar. Jadi ketika saya keluar dari rumah, ya, bahkan berwudu di rumah itu sudah cukup sebenarnya menjadi niat. Ya, kenapa kamu berwudu sih? Ya, saya mau sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, itu sudah cukup. Ya, menjadi niat. Maka ada yang kita lihat misalnya orang-orang ketika masuk ke dalam masjid lalu dia langsung bertakbir. Nah, kita kadang-kadang orang awam suka mengatakan, kok dia langsung bertakbir? Kapan dia berniat? Nah, padahal dia sudah berniat, ya, berniat dari rumah, gitu, untuk sholat subuh berjamaah. Maka ketika dia sampai, dia langsung sholat subuh, misalnya, atau barangkali dia masbuk, ya. Tapi kalau misalnya nggak masbuk kan dia bisa sholat tahiyatul masjid, ya, bisa sholat sunnah, qobliyah subuh. Jadi pentingnya niat di situ. Ya, maka amalan tertentu, ya, tidak sah kalau tanpa niat, gitu kan. Bisa nggak kita sholat subuh, ya, misalnya sholat subuh tapi niatnya sholat duhur? Nggak bisa, ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan dengan niat itu. Kalau kita mau mengerjakan wudu, niatlah wudu. Kalau kita mau mengerjakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, ya niatlah untuk mandi besar. Kalau kita ingin sholat berjamaah, maka niatkan sholat berjamaah, sholat subuh misalnya, atau sholat duhur yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Maka ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah, memang bab niat ini harus kita teruskan, lanjutkan, ya, dengan berbagai latihan, ya, karena untuk bisa ikhlas itu luar biasa sekali, ya. Tentu saja karena setan itu tidak akan pernah ridha, ya. Pertama, setan menggoda kita agar tidak melaksanakan amal, kan. Udahlah kamu misalnya, ya, udahlah kan masih muda ini, gitu kan, atau lagi tidur nih, udahlah zuhur itu masih lama, gitu, masih sampai jam 3 misalnya, sudah tenang saja, gitu kan. Nah, lalu dia mendengarkan sampai kemudian adzan asar, ya, dia belum sholat duhur juga. Nah, itu berarti setan sudah berhasil tuh, ya, menjadikan orang tidak beramal. Lalu misalnya ada orang yang mau sedekah, ngapain lo sedekah, gitu, ente kerja capek-capek udah dapat malah disedekahin. Nah, akhirnya dia gak jadi, setan berhasil. Kalau dia masih gagal, setan masih gagal digoda untuk tidak sedekah, ya kamu jangan bersedekah lah, gitu. Lalu dia bismillah lah, saya sedekah, gitu. Lalu dia sedekah, kan. Nah, setelah dia sedekah, maka setan tidak akan menyerah. Dia akan mencoba untuk membelokkan niatnya. Hebat ya kamu itu bersedekah, kan. Padahal di masa pandemi ini orang-orang malah pengennya disedekahi, kamu malah sedekah, hebat ente. Ente memang dermawan. Nah, akhirnya timbul dalam hati itu, ya, merasa bangga diri, ya, senang dipuji. Akhirnya apa? Ya, melenceng daripada niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, nasihatnya adalah kerjakan, luruskan niat. Ya, kerjakan, luruskan niat. Ya, memang niat itu di awal, ya, sebelum dilaksanakan, ya, kemudian sedang, ya, kita koreksi nih niat ini, ya. Sebelum bekerja misalnya kita sudah berniat bekerja, ya, mencari ridha Allah, ya, menunaikan kewajiban, ya, mengabdi, ya, dalam artian, ya, mengamalkan ilmu misalnya, ya, mengajar. Terus ketika sedang mengajar ada sesuatu yang yang bengkok dari niat kita, langsung beristighfar, astagfirullah, ya, luruskan kembali niat kita, ya Allah ampuni, ya, ada sedikit ketidakikhlasan, ya Allah, gitu. Bimbinglah kami misalnya. Dan setelah
mengajar juga harus kita tetap pelihara. Tadi itu saya mengajar, saya bekerja betul-betul karenamu ya Allah gitu kan. Tolong bimbinglah diri ini. Nah, gitu. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari hadis yang tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah berkaitan dengan ya seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Ya, tapi perempuan itu tidak mau bernikah dengan laki-laki itu kecuali dengan syarat laki-laki itu harus hijrah bersama Rasulullah. Lalu laki-laki itu menyanggupi dia berhijrah, tapi dia hijrahnya memang untuk menikahi perempuan. Maka disebutkan dalam hadis ini orang yang berhijrah ya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maknanya adalah kalau kita beramal ya beribadah ya karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu yang kita akan dapatkan ya ridhonya Allah. Tapi kalau kita hijrahnya untuk wanita, untuk dunia gitu kan ya, kita beribadah untuk seorang wanita ya, soal dunia misalnya atau apapun juga selain daripada Allah, ya itu yang kita dapatkan. Ya makanya dalam pembahasan yang pertama ada 3 orang yang kemudian dikatakan kadzabta sebagai seorang pendusta ya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lain kecuali selain dari Allah. Dia belajar, bayangkan orang menghafal Quran, mahalul Quran, pembawa Al-Quran, tapi dia dikatakan pendusta. Kenapa? Karena Allah Maha tahu hatinya. Allah Maha tahu bahwasanya dalam hatinya memang dia menghafal Quran agar dia dikatakan sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai qari, misalnya sebagai penghafal Quran. Secara zahir ya kita menilainya adalah orang yang mulia gitu. Dan dia sudah dapatkan itu. Orang-orang mengatakan dia sebagai qari ya memang sesuai dengan niatnya. Dia ingin dikatakan sebagai qari. Orang-orang mengatakan dia sebagai hafiz ya, al-hafiz, dia sudah dapatkan itu. Kemudian dia dianggap sebagai seorang ulama, ustadz gitu kan. Dan dia sudah dapatkan itu di dunia. Ya, itu yang dia niatkan itu. Maka naudzubillahi min dzalik, ya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghafal Al-Qur'an, ya tidak ada niatan lain kecuali harus karena Allah. Ya kalau enggak karena Allah ini bahaya. Gitu. Tidak bermanfaat, gitu. Tidak bermanfaat. Karena tadi ya al-amal li ajlin nas syirik, ya beramal karena manusia atau karena makhluk adalah syirik, ya. Menyekutukan Allah. Karena la ilaha illallah, tidak ada yang berhak ya kan disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang ya diharapkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita mintai pertolongan karena Allah. Tidak ada yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kecuali Allah. Itu. La ilaha illallah. Oleh karena itu, orang yang beramal harus dia meluruskan niatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapapun kita, orang mukmin, orang muslim, wajib sekali ya, meniatkan diri ya untuk beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali kita sampai pada kesimpulan ya, bahwasanya yang pertama ya dari kajian kita pada pagi menjelang siang ini, yang pertama adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tapi beribadah harus dengan
mukhlisina lahuddina hunafa. Di dalam surat Al-Bayyinah harus mengikhlaskan, ya, memurnikan ketaatan, ya, di dalam menjalankan agama yang lurus ini, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap amal yang kita kerjakan yang dinilai bukan zahirnya, tapi adalah niatnya, takwanya, keikhlasannya, dia berniat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37, bahwasanya ketika seseorang berkurban, ya, darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, ya, tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah niat yang berkurban itu, ya, niatnya itu kalau karena Allah, maka insya Allah akan sampai kepada Allah, berpahala dia. Tapi kalau niatnya itu karena yang lain, ya, misalnya untuk jin, nah, kan ada tuh yang menyembelih, ya, kambing untuk jin, nah, menyembelih ayam untuk sesajen, nah, itu yang terjadi, ya, niat itu luar biasa. Maka di dalam ibadah yang lain pun, ya, sekalipun secara zahir misalnya dia salat, maka Allah yang maha tahu niatnya. Kalau dia niatnya karena Allah, maka salatnya insya Allah berfaedah, diterima oleh Allah. Tapi kalau secara zahirnya dia salat, gitu kan, tapi ternyata batinnya dia salat untuk, ya, misalnya karena atasan, entah karena tuntutan dari, ya, pesantren, tuntutan dari pekerjaan, atau malu dengan atasan, atau malu dengan calon mertua misalnya, kan, maka itu yang terjadi. Maka itu yang terjadi, dia tidak akan mendapatkan, ya, pahala salatnya, bahkan bisa jadi dosa itu, ya, karena dia menyekutukan Allah, ya, dalam urusan niat tadi. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya Allah maha tahu yang kita lahirkan, yang kita sembunyikan. Allah maha tahu, ya, Allah maha tahu yang ada dalam hati kita, ya. Oleh karena itu harus ditanamkan dalam hati kita, dimanapun kita berada, ya, baik sendiri maupun banyak, Allah maha tahu. Maka berhati-hati, ya. Kadang-kadang ada orang yang ketika di dalam keramaian dia berhati-hati, tapi ketika dalam sendirian, ya, di kamarnya sendirian, nah, dia sudah mulai bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah maha tahu, ya, wallahu a'lam wa antum la ta'lamun, Allah maha tahu sementara kita tidak tahu, maka apapun yang Allah dan Rasulnya halalkan, ya, itu yang kita ambil. Apa yang Allah dan Rasulnya itu halalkan, perintahkan, itu yang kita jalankan. Dan apa yang Allah dan Rasulnya itu larang, itu yang kita tinggalkan. Gak usah banyak komentar, banyak pertanyaan. Kayak tadi contoh sudah saya sebutkan. Jangan sampai ada pertanyaan, kenapa kok babi diharamkan? Ya, kok kan Allah yang menciptakan. Ya, ya. Kita jawabannya simpel aja. Mau itu baik menurut logika kita, sekalipun itu baik menurut logika kita, kalau Allah haramkan, jalan ambil. Kan? Kami tidak akan pernah makan. Ya. Kata mereka, enak kok, daging babi itu enak, gitu. Misal, kan? Enggak, sekali Allah katakan haram, haram. Tidak ada kompromi. Nah, itulah karakter orang beriman, gitu. Jadi tidak ada istilahnya pertanyaan, lah kenapa sih kok dalam sehari Allah perintahkan sholat, gitu. Ya, masa harus 5 kali lagi, gitu kan? Ya, itu perintah Allah, gitu. Kan capek, gitu kan? Kita seharian begini, nggak ada. Orang beriman itu nggak ada istilah mendebat Allah itu, ya, tidak ada. Pokoknya ketika Allah perintahkan, ya kita jalankan. Ya, meskipun barangkali tidak sesuai dengan logika, tidak masalah. Ya, itu haram, sudah. Khomer itu haram, kan sedikit, Ustaz. Sedikit gak apa-apa. Kata siapa? Ya, khamar itu mau sedikit mau banyak, ya, haram, tinggalkan. Ya, tidak ada istilahnya kita mendebat, ya. Itulah karakter orang beriman. Apa yang Allah dan Rasulnya
perintahkan itu yang kita jalankan. Ya, dan apa yang Rasulullah itu larang, ya Allah dan Rasulnya larang, kita tinggalkan. Ya, zina misalnya, naudzubillah. Ya kan? Bahkan cuman pegangan tangan, nggak ada cuman. Ketika Allah katakan la taqrabuz zina, ya jangan dekati zina, gitu kan? Nggak ada istilahnya, oh cuman pegangan tangan kok Ustaz, kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak mungkin nggak ngapa-ngapain, ya itu ngapa-ngapain namanya. Ya, kita cuman boncengan, lah itu ngapa-ngapain namanya. Ketika Allah katakan la taqrabuz zina, berarti tidak boleh kita mendekati. Ya, jadi bukan zinanya. Ya, zinanya sudah jelas haram. Perkara-perkara yang mendekati zina itu saja diharamkan. Nah, itu pacaran. Nggak ada namanya pacaran Islami. Barangkali ada pertanyaan dari anak-anak muda. Ustaz, ada nggak pacaran Islami? Kayak gimana pacaran Islami? Ya itu pacaran yang kalau sebelum pacaran baca bismillah dulu, nggak ada. Na'udzubillah, gitu kan. Kalau ente jantan itu berani, ya langsung datangi orang tuanya, abinya, gitu. Ya, kalau bahasa kita, sudah ada yang lamar belum? Ya kata si adenya belum. Sudah, besok saya akan ketemu abi. Nah gitu. Jadi datangi abinya, gitu. Saya suka sama putri bapak, gitu. Apakah diizinkan untuk menikah? Kalau kata bapaknya nggak boleh, ya sudah, kita cari yang lain, nggak usah maksa. Ya, kita cari yang lain, insya Allah akan pilihkan yang terbaik, karena Allah Maha tahu tadi. Jadi kita tidak usah ketika kita berdoa meminta sesuatu sekalipun, lalu kemudian Allah berikan yang lain, kan saya mintanya yang begini ya Allah, nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika kita meminta A lalu Allah berikan B, sudah bismillah, saya ikhlas ya Allah, karena Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya, kan saya mintanya begini-begini, nggak ada. Jadi jangan kemudian kita meremehkan atau meragukan Allah Subhanahu wa taala, karena ya takdir atau ketentuan Allah itu pasti baik untuk kita. Pasti baik untuk kita. Maka kesimpulan yang ketiga adalah kita ridho ya dengan segala ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita ridho. Ya, mau katakan Allah, kata Allah begini, ya kita jalankan, bismillah. Ya kan? Dan memang terbukti, kita terbukti apa yang Allah halalkan pasti baik, dan apa yang Allah haramkan pasti buruk. Ya, contohnya babi tadi tuh. Ya, barangkali sebelum zaman-zaman modern seperti ini nggak ada kajian ilmiah tentang babi. Tapi zaman dulu juga tidak ada yang mendebat. Kenapa sih ya Rasulullah babi itu diharamkan, gitu kan? Nggak ada. Mereka sami'na wa ta'na. Ya, barulah kemudian mungkin zaman-zaman sekarang sudah ketahuan bahwa ternyata babi ternyata tidak baik, ya, karena dia suka makan kotorannya sendiri, itu kan, kadang makan bangkai, ya, semua dimakan rakus, dan itu akan menyebabkan ya tabiat ya kepada kita yang memakannya. Ya, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan karena sudah adzan zuhur. Ya, mari sama-sama kita menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya, bagi di zona hijau tetap wajib sholat di masjid, ya, bagi laki-laki, kecuali zona merah, ya, di mana ada COVID-19 yang kita tidak boleh di situ, misalnya ada fatwanya. Tapi zona hijau tetap sholat di masjid. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi, ya, dari kelemahan saya, dari kekurangan saya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.